Iya, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan Anissa Berbagi. Nah, pada sesi berbagi kali ini, kita sedang ada tamu yang lengkapnya Muhammad Amin Arigo Saji. Beliau teman aku di S2 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Nah, bedanya beliau berasal dari peminatan promosi kesehatan gitu. Kalau kan peminatan kesehatan reproduksi. Misalkan nih ada yang tanya gitu kan, mungkin entah cewek entah cowok gitu, pasti tuh ada aja sih kayak frekuensi situationnya yang ketika habis lulus itu apakah langsung ngambil lanjut kuliah atau misalkan kerja dulu atau gimana baiknya menurut pandangan dari Bapak sendiri? Ya, sebenarnya lanjut ya. Jadi gini, ada orang itu yang lanjutin S2 itu karena apa namanya terpaksa dalam kutip gitu ya, karena nggak ada kerjaan gitu ya, karena mungkin mau nikah tapi nggak jadi, jadi akhirnya melampiaskan diri buat lanjut S2. Nah itu sebenarnya udah keliru sih menurutku karena dari dan awalnya aja udah nggak apa namanya nggak lurus gitu ya. Jadi kalau seandainya kita lurusin lagi niatnya S2 tuh buat ngapain, nanti jalannya bakalan ada aja gitu loh. Jadi jangan jadiin lanjut kuliah itu sebagai pelampiasan terhadap pencapaian yang nggak bisa kita dapat gitu. Jadi itu sih menurutku. Terus kemudian selanjutnya apa tadi sih namanya S2-nya tadi? Iya tadi yang misalkan nih, apakah baiknya kerja dulu atau Oh mungkin iya ya, itu sih kembali ke kitanya ya. Maksudnya kalau punya rencana S2 tapi pengen mandiri misalnya supporting system kita nggak mencukupi ya. Misalnya kayak orang tua misalnya udah nggak bisa nih misalnya buat menyupport kita, tapi kita punya keinginan buat melanjut kuliah. Menurutku sih realistisnya kita kalau memang dalam pencarian kita misalnya mencari beasiswa itu memang agak rada sulit misalnya nggak apa-apa kerja dulu, tapi harus benar-benar punya motivasi yang kuat karena orang itu kalau udah dapat gaji gitu ya, kalau dia misalnya kerja dulu nih buat nabung buat kuliah, kadang-kadang kalau nggak punya motivasi yang kuat itu kadang-kadang tabungannya kemana-mana tuh. Ada yang berpikirnya wah ini udah punya tabungan mau ngebagiin orang tua, wah ini punya tabungan mau berumah tangga malah kayak gitu, atau ini punya tabungan pengen usaha ini dan seterusnya. Jadi motivasinya itu mau benar-benar harus dikuatin. Nah cara menumbuhin motivasi itu eh, buat tetap kuat itu harus dikelilingi dengan orang-orang yang apa namanya yang punya semangat yang sama. Kemudian bacaan juga. Jadi kan sebagian besar nih bacaan kita tuh dapat di media sosial. Jadi kalau sebisanya media sosial yang kita ikuti atau akun-akun yang kita ikuti itu adalah akun-akun yang bisa ngejaga gitu ya, ngejaga motivasi kita buat lanjut kuliah. Misalnya salah satu eh, apa namanya yang baik-baik ya, yang bagus di follow gitu ya, kayak misalnya akun apa anak kampus misalnya ya, banyak sih akun-akun serupa kayak gitu, atau mungkin tokoh-tokoh pendidikan gitu, misal kayak sekarang ini kan kalau yang milenial kayak Jeremy Pauline gitu ya, kemudian ada eh, mas-mas menteri ya, iya Mas Menteri, aku ngefans sama beliau, keren banget dan sih. sama Iman Usman, atau mungkin sama Mbak Nur Anissa juga nih, banyak sharing-sharing ilmu di Instagramnya tuh juga oke banget lah, apalagi kalau mau mendalami tentang kesehatan reproduksi ya Mbak Nisa ya, kontennya sangat bermanfaat sekali gitu. Jadi menurutku ya gitu. Terus eh, dengerin hal-hal yang ngebuat kita tuh terus bersemangat gitu. Jadi jangan sampai eh, kalau di tempat kerja ya. Kalau ini case-nya kalau kita udah memilih buat kerja untuk kuliah gitu ya. Jadi em, dengerin hal-hal yang bisa membuat kita itu terus punya semangat gitu ya buat buat apa namanya buat terus belajar misalnya buat S2 gitu ya. Jadi jangan jangan ngedengerin hal-hal yang toksik menurutku karena hal-hal tersebut bisa mereduksi semangat kita gitu. Nah, hal-hal toksik itu bisa datang dari banyak hal gitu, dari teman-teman kerja kita dan seterusnya. Jadi
benar-benar sekali lagi harus ngelibatin orang-orang yang benar-benar punya semangat yang sama seperti itu. Super, super, super. Bagus banget jawabannya. Ini aku boleh nanya balik nggak sih Mbak Nisa? Boleh banget kok di sini. Iya, Boleh. jadi biar dua arah gitu ya, biar enak gitu. Mungkin Siap. para pendengar juga punya dapat insight yang lain gitu dari Mbak Nisa gitu ya tentang apa sih gitu apa dunia pasca gitu ya bagi orang-orang lulusan terbaik FKM UI loh ya. Dari beberapa 2019 ya. Luar biasa loh beliau. Gitu. Nah, kalau Mbak Nisa sendiri apa namanya ngelihat apa namanya setelah belajar pasca sarjana untuk urusan kesehatan reproduksi sendiri apa sih yang Mbak Nisa lihat gitu ya? Lihat atau dapetin? Ya, yang iya, maksudnya kan Mbak Nisa kan udah belajar banyak nih tentang reproduksi gitu ya, dunia pasca. Terus ngelihat hal tersebut ya kan terjadi di Indonesia hari ini khususnya remaja gitu kan, yang apa yang Mbak Nisa dapat itu sebenarnya salahnya di mana sih? Kayak kenakalan remaja dan seterusnya gitu ya, sampai angka HIV lah, angka ini dan seterusnya gitu ya, yang berasal dari remaja kita yang kita harapkan jadi apa namanya masa depan bangsa ini gitu. Iya, bagus banget pertanyaannya. Bukan hanya jawabannya loh yang bagus, tapi pertanyaannya juga bagus banget. Aku satu-satunya jawabnya yang pertama, apa sih yang aku lihat atau mungkin yang aku dapetin selama aku belajar di S2 FMUI khususnya di kesehatan reproduksi kayak gitu. Dan mungkin aku sedikit compare juga, atau kan kalau Babang backgroundnya SKM, aku backgroundnya bidan gitu. Bidan ya. Dari background pun kita beda gitu. Mungkin ada hal-hal yang berbeda di sini. Kalau misalkan aku bidan karena itu kan vokasi. Jadi lebih fokusnya sama skill kita. Kayak kita tuh dipersiapkan untuk menjadi pekerja gitu, yang harus bisa misalkan asuhan kebidanan bagi ibu nifas atau pasca melahirkan seperti apa, nolong bersalin seperti apa, lebih pada praktikal gitu. Terus di garda terdepan gitu ya. Iya, masalah-masalah kesehatan gitu. Iya, jadi lebih ke yang misalkan gimana sih pemeriksaan antenatal care gitu, apa aja harus diperiksa, seperti itu kurang lebih gitu gambaran kecilnya lah ya. Kalau misalkan di S2, apalagi S2 aku kan di kesehatan masyarakat. Nah, yang aku dapetin ibaratnya kalau singkatnya gitu, aku bisa ngelihat dari helikopter view, itu bedanya. Ketika aku S2, itu yang aku dapetin, dan itu benar-benar lebih terbuka banget pikiran aku, lebih global banget. Jadi ya yang dulu fokusnya pada individual, sekarang aku beralih ke kesehatan masyarakat, dan kesehatan masyarakat jadi itu dulu pasiennya dulu cuma satu ya, kalau sekarang pasiennya banyak. Kalau dulu lebih ke kuratif mungkin ya, banyaknya preventif ada juga gitu, education kesehatan juga kita kasih, cuma lebih fokusnya pada asuhan kuratif sama setelah itu gimana gitu. Kalau misalkan di kesehatan masyarakat sendiri dari pendekatannya pun berbeda kan, persepsinya kita harus lebih ke promotif dan preventif kayak gitu. Terus helikopter view di sini aku dapetin karena kita kalau misalkan dulu misalkan ada ibu datang ibu. BTW Mbak Nisa pakai kipas nih. Suaranya iya betul. Ya udah dari tadi kan ngomong aku matiin. Oke, lanjut. Helikopter nih terus. Masih kedengeran nggak? Enggak. Udah. Karena nanti ngeganggu voice juga kan, nggak enak. Iya. Iya, aku nggak sadar. Thank you udah diingetin, dikasih tahu. Iya, jadi yang tadi yang paling kelihatan banget itu helikopter view-nya. Kalau misalkan dulu kan sebelum aku lanjut, aku misalkan ada datang ibu hamil, itu kan lebih pengkajiannya individu ya. Misalkan bagaimana riwayat kehamilan dia, misalkan ketika dia udah hamil kedua, kemudian apakah dia punya riwayat penyakit yang lain, terus bagaimana keluhan dia, apa yang dia rasain selama kehamilan itu, kayak gitu. Nah, kalau misalkan sekarang beda sudut pandangnya, bukan lagi individual poin aja, tapi kita ke kesehatan masyarakat, judulnya aja kesehatan masyarakat gitu.
Dan kesehatan masyarakat ini bukan hanya masyarakat, misalkan masyarakat desa atau masyarakat kota atau masyarakat atau Indonesia gitu, tapi lebih ke dunia sih, karena kita juga dapat kan di mata kuliah lingkungan kesehatan global yang gitu itu diajak berpikir, ditarik banget kita untuk berpikir Iya bagaimana sih benar-benar. ketika Jadi sesuatu gitu ya. jadi aku suka tuh lingkungan kesehatan global. Emang Bener. satu di antara unik di Jadi, FKM kayak mata kuliah itu. tapi aku suka, beneran aku suka. Ya, sebenarnya suka sih, tapi ya gitu deh. Nanti teman kalau mau ngelanjut juga bakalan ketahuan sendiri ya. Jadi, seru sih kalau menurut aku ya, lingkungan kesehatan global. Jadi, gimana ketika ada perubahan iklim, itu pengaruhnya terhadap kesehatan itu seperti apa? Misalkan kalau misalkan di musim hujan, itu penyakit-penyakit apa aja yang harus kita perhatiin yang bakal terjadi dan bagaimana pencegahannya, kayak gitu. Pendekatan masyarakat seperti apa? Upaya promotif preventifnya harus kayak gimana gitu. Jadi kayak Terus, ada ngerasa efek domino gitu ya kalau iya, ada terjadi sesuatu. Oh, iya, betul banget. pendekatan masyarakat itu nggak cuma berefek ke satu, tapi ke Uh, semuanya. Iya, benar banget. Itu poin banget, itu poin banget dan harus digarisbawahi sih kalau misalkan segala sesuatu itu bukan hanya satu variabel, tapi itu unlimited variabel. Iya benar. Jadi kalau dagelan anak-anak FK itu bilangnya kesehatan masyarakat itu apa namanya, apa ya, aku lupa. Jadi katanya itu eh, anak kesehatan masyarakat itu idaman banget katanya. Kenapa ya? Kenapa? Hmm. Karena kalau mereka itu nggak cuma berpikir jangka pendek, Oh tapi iya, berpikirnya iya. jangka panjang gitu ya kan, visioner banget gitu. Bener, 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 Jadi bener, bener. kalau misalnya nih ya, contohnya nih, kalau seandainya eh, ada yang bilang apa namanya, kalau dokter gitu ya, dia Hmm. nolong kalau orang udah kelelep gitu. Ini Iya, misalnya case-nya betul. ada kelelep berenang gitu ya, atau Hmm. nakes kayak kamu ya, kayak bidan gitu, Hmm. kayak perawat. Hmm. Mereka bertindak setelah pasien itu kelelep, misalnya Hmm. case-nya dia Nah, tapi kalau seorang kesehatan masyarakat itu, dia ngajarin orang itu supaya nggak kelelep, Iya, diajarin betul. berenang, stretching yang baik seperti apa gitu, teknik-teknik berenang seperti apa. Nah, jadi kesehatan masyarakat itu kayak apa, benar-benar mengupayakan orang tuh buat mampu gitu menghadapi masalah yang akan terjadi gitu. Keren banget, analoginya bagus banget. Iya, betul. Jadi kita kayak ngajarin renangnya, kayak gimana caranya sebelum sesuatu terjadi. Kita kayak memprediksi ya, hal-hal yang mungkin akan terjadi gitu. That's right. Dan aku sih nyaman. Ini sih menurutku kalau kesehatan masyarakat itu, Hmm. jadi basically dia itu harus punya ilmu epidemiologi sama ini Biostatistik. Hmm. statistik. Hmm. Saking perlunya gitu ya, saking kita tuh harus harus apa, harus memahami dua hal itu. Hmm. Jadi ada salah satu, kalau nggak salah dosen ya pernah ngomong gini katanya, jadi kalau kesehatan masyarakat itu nggak paham epidemiologi sama statistik, itu sama kayak penjaga pantai tapi dia nggak bisa renang. Benar, benar, Gimana? benar. Dia Aku kan basic setuju. banget kan. Hmm. Bener, apalagi sekarang Benar. nih kayak pandemi COVID sekarang ini Iya, kan, ini kerasa banget. kesehatan masyarakat lagi kayak bener-bener In. lagi naik banget kan Hmm. namanya Hmm. kan. Karena ternyata penting loh yang namanya Hmm. kesehatan masyarakat itu. Iya, betul. Jadi Benar, itu penting banget. dia, aku pernah baca buku deh, ini Pak Askobat gitu. Dia di dalam bukunya itu tentang kesehatan masyarakat. Jadi dia itu ngomong kayak gini. eh Sebenarnya kondisi Indonesia itu sangat mengkhawatirkan gitu. Jika terjadi badai yang menghantam masalah kesehatan. Nah, aku kayak kepikir banget gitu, padahal buku itu ditulis tahun 2000-an. Jadi waktu itu Prof. Askobat bilang katanya untuk program kesehatan di daerahnya itu anggarannya tuh 0, loh, bayangkan. Hmm. 0, Nah, sedangkan ketika ada hantaman masalah kesehatan, itu tuh bakalan kolaps di daerah. Dan sekarang tuh Hmm. terjadi beneran kan. Hmm. Jadi Hmm. angka kesehatan itu 0, ketika badai seperti COVID ini menyerang daerah, akhirnya apa yang terjadi? Kelabakan kan daerah Hmm. akhirnya kan. Ini Hmm. dibentuk satu badan yang mengurus itu semua. Badan itu BNPB gitu. Harusnya kan Hmm. bisa selesai tuh oleh Kemenkes harusnya ya. Hmm. Tapi sekarang malah
jadikan bencana karena ya itu tadi keberdayaan dari apa namanya di daerah yang masih perlu banget gitu ditingkatin gitu loh. Baik Betul, dari betul. SDM maupun anggaran yang jelas sekali gitu kan. Mm-mm. SDM-nya ada, tapi nggak ada anggaran nggak jalan juga sebenarnya. Mm-mm. Benar, benar, benar. Dan kalau ada anggaran nggak ada SDM-nya juga nggak jalan juga. Iya, jadi istilahnya itu kayak 5M itu harus benar-benar Iya. dipenuhi loh dari Mm-mm. untuk apa? Untuk sebuah intervensi. Man, money, material, method, mesin. Kalau nggak ada salah satunya nggak bisa jalan tuh Mm. tujuan. Ini mata kuliah Mantul. favoritku banget, Oh iya, kuliah apa? pikir strategis dan kepemimpinan global. Iya, iya, iya. Itu Aku kamu juga suka barusan banget. bilang itu tentang Aku tentang suka banget. helikopter view itu. Kita kayak Benar, benar-benar dihantam loh waktu mata betul. kuliah itu kayak Benar, kita tuh dulu gampang banget tuh nyalahin ini, nyalahin itu, nyalahin ini. benar. Tapi itu ada mata kuliah itu kita diajak berpikir sama kalau dulu kamu siapa dosennya? Kalau aku dulu Ibu Tias gitu loh. Oh, sama dong. Jadi Kok kita oh iya, kita sekelas kah? oh, enggak, Kayaknya enggak, enggak deh. enggak, enggak sekelas, enggak sekelas. Enggak. Waktu itu kocak deh pokoknya lucu tugasnya lucu tapi ngenain gitu jadi kayak yang tadi yang kamu bilang helikopter view gitu kan Mm-mm. jadi kita tuh dikasih case gitu kan ngelihat ini apa ya itu ini ekor atau belalai pokoknya kita tuh dikasih perumpamaan kayak gitu akhirnya eh, kita dibahas sama Bu Tias itu jadi kita tuh kalau ngelihat sebuah fenomena itu jangan begitu aja menjudge gitu atau langsung bilang oh ini begini-begini nih tapi begitu dikasih mata kuliah itu ternyata kita diajak berpikir kenapa hal segala sesuatu itu terjadi ada sebab-sebabnya kayak gitu. Betul banget. Keren, keren, keren. Kamu sendiri nih mata kuliah yang paling favorit di situ apa tuh waktu selama eh ngambil ngambil pasca di ini FKM UI? Kayaknya sama favorit Eda. Kamu nggak kreatif sih. Habisnya menurut aku seru-seru. Oh seru-seru ya, Mm-mm. bener sih, bener sih. Pengajar-pengajarnya juga Iya. walaupun senior tapi tetap mengikuti apa isu-isu yang ada Mm-mm. di masyarakat. Iya. Malah update banget. Bener-bener. Tapi aku Pokoknya yang itu bersyukur banget. kayak mata kuliah publikasi ilmiah yang harus pakai bahasa Inggris. Kita sekelas, Aku kamu inget gak? udah bener-bener mati kutu. Aku ngeliat kamu gila keren banget bahasa Inggris di depan. Aku ditembak tahu itu, aku nggak siap apa-apa. Jadi ya Tuh, udah ngomong aja yang ada. tapi maksudnya kamu nggak siap apa-apa tapi bisa bisa menguasain itu loh gitu kan tapi untungnya si ibunya ngasih kemudahan gitu ya kita Mm-mm. buat mau neliti apa gitu akhirnya Mm-mm. ya kita ini basically udah tahu sih apa yang kita omongin gitu. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Iya, betul, betul, betul. Ya.